Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja ya. Jadi dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sini Ibu akan membahas tentang kepribadian, bakat dan minat, serta gaya belajar. Kepribadian itu apa sih? Nah, jadi kepribadian itu adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, bawaan sejak lahir, dan juga pengalaman-pengalaman yang telah ia alami. Kalau menurut Peres, kepribadian itu sebagai pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa manusia itu disebut unik, karena antara manusia yang satu dengan yang lainnya itu tidak ada yang memiliki kepribadian sama persis. Bahkan manusia di seluruh dunia ini tidak ada yang memiliki kepribadiannya itu sama persis, itu nggak ada. Adanya hanya hampir sama. Salah satu cara supaya kita itu tahu kepribadian kita bisa melakukan tes kepribadian. Dari tes kepribadian itu, kita bisa mengetahui sebenarnya kita itu termasuk dominance atau influence, atau steadiness, atau compliance. Ketika kalian itu sudah mengenal diri kalian dengan baik, kalian sudah tahu kepribadian kalian itu seperti apa, nanti dalam diri kalian itu akan mudah sekali muncul rasa ketertarikan atau minat terhadap suatu bidang atau aktivitas. Nah, ketika kalian itu sudah mulai ada rasa minat atau ketertarikan terhadap sesuatu, pasti otomatis kalian itu akan berusaha untuk mencari tahu dan mempelajarinya. Ketika kalian itu sudah mulai mencari tahu dan mempelajarinya, itu nanti akan muncul yang namanya bakat. Karena yang namanya bakat itu memang harus dicari dan digali. Kalau kita hanya diam saja, hanya duduk, bakat kita itu tidak akan muncul. Kita nggak akan pernah tahu bakat kita itu sebenarnya apa. Tetapi ketika kita itu mulai tertarik terhadap sesuatu dan kita itu mencobanya, mencari tahu dan melakukannya, kita akan tahu bakat kita itu di mana dan apa, seperti itu. Contohnya kayak gini, kalian sekolah di jurusan otomotif. Kalian itu masuk di otomotif sebenarnya bukan atas dasar kemauan kalian, tetapi karena kemauan orang tua kalian. Sehingga sejak awal kalian itu tidak tertarik atau tidak minat terhadap pelajaran otomotif. Dan karena sejak awal kalian itu tidak tertarik dan kalian tidak berusaha untuk menumbuhkan rasa ketertarikan atau minat tersebut terhadap pelajaran otomotif, sampai kalian lulus dan sampai kapanpun kalian itu tidak akan pernah tahu sebenarnya kalian itu punya bakat di bidang otomotif atau tidak sih. Itu kan kalian nggak akan pernah tahu. Tetapi kalau kalian itu berusaha untuk menumbuhkan rasa ketertarikan atau minat terhadap pelajaran otomotif, terhadap bidang otomotif, lalu kalian itu mencoba mencari tahu, lalu kalian mempelajarinya, kalian akan tahu, oh ternyata saya itu berbakat ya di bidang otomotif. Lalu kalau kalian itu sudah mengetahui kalian itu berbakat di bidang otomotif, itu nanti akan memudahkan kalian dalam pembelajaran, baik itu praktek maupun teori. Lalu, ketika kalian itu sudah berusaha untuk tertarik terhadap jurusan kalian sudah berusaha mempelajarinya, tetapi kalian itu ternyata tetap kesulitan memahami atau menguasai pelajarannya ada di jurusan kalian tersebut, kalian jangan terburu-buru berpikir bahwa kalian itu ternyata tidak berbakat di bidang itu. Tetapi yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian itu lihat atau kalian itu coba koreksi diri kalian. Apakah gaya belajar kalian itu udah benar? Karena kalian juga harus tahu sebenarnya tipe gaya belajar kalian itu termasuk tipe yang visual, auditorial, atau kinestetik. Nah, ketika kalian itu menggunakan tipe gaya belajar
auditorial atau dengan cara mendengarkan penjelasan, lalu kalian itu tetap tidak paham dengan yang dijelaskan ke kalian, kalian cobalah menggunakan tipe gaya belajar yang visual. Kalian coba belajar sendiri dengan membaca buku dan melihat gambar. Kira-kira kalian itu akan mudah paham atau tidak? Ketika kalian sudah menggunakan gaya yang visual, kalian juga kesulitan mempelajarinya, maka kalian bisa mencoba menggunakan yang gaya kinestetik, yaitu kalian praktek secara langsung. Oke, kalau begitu penjelasan singkat saya kaitannya tentang kepribadian, bakat dan minat, dan juga gaya belajar saya cukupkan. Semoga penjelasan singkat saya ini bisa membantu kalian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.